Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Segala puji dan syukur selayaknya dan sepatutnya hanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tidak kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan taufik yang diberikan kepada kita para hambanya, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini, dan itu juga menjadi salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan umur dan kesehatan. Salawat beserta salam marilah kita haturkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga kita menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma nantinya. Amin Allahumma amin. Tidak terasa Ramadan sudah memasuki 10 hari terakhir. Sebagai umat muslim, tentu kita sangat berbahagia dan bergembira menyambut datangnya bulan mulia ini. Dan kita juga berharap semoga kita bisa melalui momentum Ramadan kali ini dengan hasil yang maksimal. Rasulullah SAW dikabarkan ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau jauh lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan daripada hari-hari yang lainnya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa amalan yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan ringan untuk kita ikuti. Amalan yang pertama adalah membersihkan diri. Salah satu hal yang sangat dianjurkan ketika kita akan beribadah adalah membersihkan diri dan menggunakan wewangian. Maka hal ini juga berlaku di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita sangat dianjurkan untuk membersihkan diri dan menggunakan wewangian. Harapannya kita dengan kondisi tubuh yang fresh dan wangi, kita bisa mengisi malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan khusyuk dan fokus. Sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana ramadhanu shama wa nama, fa idza dakhala al-ashru syaddal mi'zara wajtanaban nisa waghtasala bainal adhanaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan beliau terbiasa berpuasa dan juga tidur. Namun ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menjauhi istri-istrinya dan mandi di antara 2 azan. Mandi di antara 2 azan, yaitu azan maghrib dan isya, sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah SAW, merupakan sebuah anjuran bagi kita agar kita juga membersihkan diri dan mandi di antara azan maghrib dan azan isya. Sekali lagi harapannya dengan kondisi tubuh yang fresh dan bersih, kita akan jauh lebih bersemangat dalam menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu amalan yang kedua yang bisa dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail merupakan amalan yang juga sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya,
Di setiap malam-malam daripada bulan suci Ramadan, kita dianjurkan untuk mengisi malam-malam kita dengan qiyamul lail. Namun ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita jauh lebih dianjurkan lagi untuk lebih bersemangat lagi dalam mengisi malam-malam dengan qiyamul lail. Sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 'ishrina bi salatin wa shaumin wa naumin. Fa idza kana al-'ashru syammara wa shaddal mi'zara. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menggunakan 20 pertama bulan Ramadan dengan salat, puasa dan juga tidur. Namun apabila sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau jauh lebih bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Ungkapan mengencangkan sarung di sini merupakan bahasa kiasan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menjauhi ranjang-ranjangnya dan menjauhi daripada tidur bersama istrinya dan lebih berfokus dalam beribadah. Lalu amalan yang ketiga adalah i'tikaf. I'tikaf merupakan amalan yang juga sangat dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Caranya adalah dengan kita berdiam diri di masjid, kemudian melakukan amal-amal soleh dan beribadah seperti salat-salat sunnah, membaca Al-Quran dan berzikir. Sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah wafatkan beliau. Kemudian juga dari hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu min Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'aam alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf sebanyak 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun ketika bertepatan dengan tahun di mana Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau beriktikaf sebanyak 20 hari. Lalu amalan yang keempat adalah mengejar Lailatul Qadar. Malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan momentum paling potensial terjadinya peristiwa Lailatul Qadar. Maka dari itu, kita sangat dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dan semangat dalam mengejar Lailatul Qadar ini, yaitu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan perbanyak ibadah di malam hari, melaksanakan qiyamul lail, berzikir dan membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Lalu amalan yang terakhir yang bisa dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah redaksi doa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang untuk bisa kita amalkan ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun dan Engkau mencintai hamba-hambamu yang memohon ampunan, oleh karena itu ampunilah aku. Doa ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ya Rasulullah, ara'aita idza wafaqtu Lailatul Qadar, madza aqul? Faqala, taqulina Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apabila aku mendapati malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku katakan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun dan Engkau mencintai hamba-hambamu yang memohon ampunan, oleh karena itu ampunilah aku.
Dan juga doa ini bisa kita amalkan di setiap malam daripada bulan suci Ramadan. Dan tidak terkhusus pada 10 hari terakhir. Namun sekali lagi, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita jauh lebih ditekankan untuk berdoa dengan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang terakhir, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa melewati momentum Ramadan tahun ini dengan hasil yang maksimal. Terlebih lagi, kita mengharapkan hasil yang maksimal dengan ibadah-ibadah sederhana yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita berlalu daripada bulan suci Ramadan ini, kita kembali menjadi hamba-hamba yang suci, sebagaimana disyariatkannya puasa ini dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan diwajibkan kepada kalian dan juga kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.